Milan, Milan, ale, ale. Yo, buat kamu yang ngaku pecinta AC Milan sejati, wajib banget hukumnya untuk subscribe channel ini dulu ya, supaya gak ketinggalan berita terbaru dari klub kesayangan kita semua, AC Milan. Terima kasih dan Forza! AC Milan mendapat kabar baik jelang laga Serie A menghadapi Pisa di Stadion San Siro Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 01.45 WIB. Christopher Nkunku dipastikan pulih dan sudah kembali berlatih penuh bersama skuad utama. Namun, di sisi lain, Ruben Loftus-Cheek justru belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan hampir pasti absen. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi tim asuhan Massimiliano Allegri untuk memperlebar jarak di puncak klasemen. Saat ini, Milan masih memimpin dengan 16 poin dan bisa unggul 4 poin dari pesaing terdekat jika mampu meraih kemenangan. Kembalinya Nkunku menjadi dorongan besar bagi Rossoneri. Penyerang asal Prancis itu sebelumnya absen dalam kemenangan 2-1 atas Fiorentina karena mengalami cedera kaki saat membela tim nasional. Setelah menjalani pemulihan intensif selama lebih dari seminggu, ia akhirnya bisa kembali bergabung dalam latihan penuh bersama rekan-rekannya di Milanello. Kondisi tersebut membuat Allegri memiliki lebih banyak opsi di lini depan, terutama dalam variasi serangan cepat yang menjadi ciri khas Milan musim ini. Nkunku sudah fit dan akan kami nilai apakah ia siap bermain sejak awal atau turun sebagai pengganti, ujar sumber internal klub yang dikutip media Italia. Di sisi lain, kabar kurang menyenangkan datang dari Ruben Loftus-Cheek. Gelandang asal Inggris itu masih menjalani latihan individu akibat cedera otot yang dideritanya 2 pekan lalu. Meski cederanya tidak tergolong parah, tim medis Milan belum memberikan lampu hijau bagi sang pemain untuk bergabung dengan latihan tim utama. Absennya Loftus-Cheek menjadi kerugian bagi Allegri, mengingat perannya sangat penting dalam menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Kondisi ini membuat Allegri harus memutar otak untuk menyiapkan alternatif. Nama-nama seperti Tijani Reinders, Yunus Musah, atau Tommaso Pobega berpeluang besar menjadi starter melawan Pisa. Meski kehilangan satu gelandang kunci, Milan tetap diunggulkan untuk melanjutkan tren positif dan mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen Serie A. Luka Modric kembali mencuri perhatian, bukan karena aksi magisnya di lapangan, tetapi lewat sebuah kejutan yang menyentuh hati. Gelandang Real Madrid itu dikabarkan membagikan iPhone terbaru kepada para pemain AC Milan setelah laga persahabatan kedua tim di Santiago Bernabeu. Aksi dermawan Modric ini sontak menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan penggemar kedua klub yang menilai sang maestro menunjukkan kelas sejatinya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Menurut laporan dari media Spanyol Marca, Modric menyiapkan hadiah tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Milan, klub yang disebutnya selalu punya tempat istimewa dalam sejarah sepak bola Eropa. Ia juga dikenal menjalin hubungan baik dengan beberapa pemain Rossoneri, terutama Luka Jovic dan Rafael Leao. Pembagian hadiah itu dilakukan di area ruang ganti usai pertandingan dan disebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Ini hanya tanda kecil dari rasa hormat saya kepada pemain-pemain hebat, ujar Modric dengan senyum khasnya. Para pemain Milan pun tampak antusias. Beberapa di antaranya seperti Leao dan Theo Hernandez mengunggah nomen tersebut di media sosial mereka dengan caption bernada terima kasih. Legenda sejati, terima kasih maestro, tulis Leao di Instagram story-nya. Aksi Modric itu mendapat banyak pujian dari netizen yang menyebutnya sebagai contoh sportivitas dan kemurahan hati di era modern sepak bola yang sering dipenuhi rivalitas. Gestur kecil ini juga menunjukkan sisi lain Modric yang kerap disebut sebagai pemain dengan kepribadian rendah hati meski sudah berstatus legenda.
Di usia 40 tahun, Modric tak hanya menjadi panutan di Real Madrid, tetapi juga simbol respek antar klub besar. Banyak pihak menilai tindakan ini mencerminkan karakter pemimpin sejati, seorang juara yang memahami arti persahabatan, penghargaan, dan nilai kebersamaan di dunia sepak bola. Fikayo Tomori menegaskan komitmennya untuk tetap bersama AC Milan dan menepis semua rumor mengenai kemungkinan hengkang pada tahun 2026. Dalam wawancaranya bersama Mediaset, bek asal Inggris itu memastikan bahwa dirinya masih merasa sangat nyaman bermain di San Siro dan ingin memperpanjang masa baktinya bersama Rossoneri. Saya ingin bertahan di AC Milan lebih lama. Klub ini sudah menjadi rumah bagi saya, ujar Tomori dengan tegas, sekaligus menepis isu bahwa ia akan meninggalkan Milan ketika kontraknya berakhir 2 tahun lagi. Tomori bergabung dengan AC Milan pada tahun 2022 dan sejak saat itu menjelma menjadi salah satu pilar utama di lini belakang. Penampilannya yang konsisten, disiplin, dan agresif membuatnya menjadi favorit supporter serta andalan pelatih. Namun, belakangan muncul kabar bahwa sejumlah klub top Eropa tengah mengincar jasanya. Isu tersebut berkembang karena kontraknya akan habis pada musim panas 2026. Menanggapi rumor tersebut, Tomori menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk mencari tantangan baru. Saya tidak berencana meninggalkan klub ini. Saya hanya akan pergi jika klub meminta saya untuk pergi, katanya. Pernyataan Tomori ini disambut positif oleh para penggemar Milan yang selama ini menilai sang bek sebagai simbol loyalitas dan profesionalisme. Dalam 3 tahun terakhir, ia berperan penting dalam menjaga kestabilan pertahanan dan membawa tim bersaing di papan atas Serie A maupun Eropa. Ia juga dikenal memiliki karakter kuat dan kepemimpinan di dalam ruang ganti, meskipun usianya masih tergolong muda. Dengan tekad untuk bertahan lebih lama, Tomori kini dikabarkan siap menandatangani kontrak baru yang sedang disiapkan manajemen. Langkah ini menjadi sinyal bahwa AC Milan ingin mempertahankan fondasi pertahanan mereka untuk jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sang bek tetap menjadi bagian penting dari proyek masa depan klub. Musim 2025-2026 berjalan sangat positif bagi AC Milan. Dalam 7 pertandingan awal Serie A, Rossoneri mencatat 5 kemenangan dan hanya sekali kalah, yakni saat menghadapi tim promosi Cremonese. Catatan itu membawa Milan ke puncak klasemen sementara, sekaligus menandai awal era baru di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Pelatih berpengalaman itu berhasil mengembalikan karakter Milan yang tangguh, disiplin, efisien, dan bermental juara. Dengan formasi 3 bek andalannya, Allegri menjadikan tim lebih seimbang antara bertahan dan menyerang. Lini tengah tampil lebih solid, sementara pertahanan menjadi salah satu yang paling kokoh di Serie A. Beberapa pemain yang sempat meredup musim lalu kini menemukan kembali performa terbaik. Fikayo Tomori menjadi pemimpin di lini belakang, Rafael Leao tampil tajam, dan Tijani Reinders semakin matang mengatur tempo permainan. Di ruang ganti, suasana positif juga terasa. Para pemain disebut menikmati gaya bermain Allegri yang menuntut disiplin tinggi, tetapi tetap fleksibel dalam taktik. Kombinasi ini membuat Milan tampil konsisten dan percaya diri menghadapi lawan-lawan berat. Meski tim sedang di puncak performa, Allegri tetap realistis. Ia menilai musim panjang membutuhkan kedalaman skuad yang lebih baik, terutama di lini belakang. Saat ini, Milan hanya memiliki 4 bek tengah senior, Tomori, Gabbia, Pavlovic, dan De Winter, serta 1 pelapis muda, David Odogu, yang baru berusia 19 tahun. Karena itu, Allegri telah meminta manajemen untuk menambah bek berpengalaman pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan Tuttosport, manajemen Milan sudah menyetujui rencana tersebut.
Mereka menilai tambahan pemain bertahan penting untuk menjaga kestabilan dan mencegah krisis pemain akibat rotasi atau cedera. Allegri kabarnya telah menyerahkan daftar kandidat yang cocok dengan sistem 3 bek yang ia terapkan. Milan kini mencari sosok tangguh dengan karakter pemimpin yang bisa menjadi mentor bagi pemain muda seperti Odogu. Jika negosiasi berjalan lancar, San Siro kemungkinan akan kedatangan wajah baru di lini belakang pada Januari mendatang, sebuah langkah strategis agar Milan tetap perkasa hingga akhir musim.